Baik, selamat pagi jemaat sekalian. Puji Tuhan untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, dan juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh gembala di tempat ini. Baik, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita. Pertama kita ambil dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-8. Ini adalah latar belakang di mana saya mendapatkan khotbah saya pada hari ini. Wahyu pasal yang ke-8, kita akan baca bersama ayat 3 sampai ke 4. Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Kita akan baca pada hitungan yang ke-3. Wahyu 8 ayat 3 sampai yang ke-4. Hitungan 3, 1, 2, 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami dapat ada sebagaimana kami ada, Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Satu hari lagi Engkau anugerahkan kepada kami untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih untuk persekutuan kami dalam jemaat-Mu di tempat ini. Untuk jemaat lokal yang Alkitabiah yang Tuhan dirikan melalui Pak Sohento tempat ini, sehingga dapat berdiri akan jemaat-jemaat lokal Alkitabiah lainnya di tempat-tempat lain, sehingga kami yang mendapatkan kabar keselamatan yang benar itu dapat diselamatkan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keselamatan. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan pada hari ini untuk kami berkumpul, bersekutu untuk menaikkan pujian dan juga mempelajari firman-Mu. Pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, ketika saya sedang melakukan PA di rumah salah satu jemaat, kami sedang membahas tentang eskatologi. Kami sampai di muter yang ke-7. Kemudian sebelum masuk ke 4 sangkakala, kami membahas tentang pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5. Dan ketika membahas ini, pada ayat yang ke-3 sampai ke-4, kemudian yang terus terngiang di dalam pikiran saya adalah ketika sangkakala akan dibukakan, akan dibunyikan di bumi, maka di surga, dikatakan dalam ayat yang ke-3 di situ, seorang malaikat datang di hadapan Tuhan, kemudian diberikan kepadanya banyak kemenyan, kemudian dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta Allah. Jadi ada kemenyan, kemudian ada doa orang-orang kudus, ukupan, begitu. Kemudian dipersembahkan kepada Allah. Kemenyan ini adalah satu bagian dari ukupan. Ukupan itu adalah wewangian yang dibakar. Kemudian Allah menciumnya sebagai satu persembahan yang harum. Saya tidak tahu berapa banyak di antara generasi di tempat ini yang sudah pernah mencium bau kemenyan. Saya ada list generasi yang lahir tahun 46, 64, baby boomers, mungkin sudah tidak asing dengan bau kemenyan. Yang lahir tahun 65, 80, generasi X, ini juga sudah tidak asing. Saya termasuk generasi Y, milenial, lahir 81 sampai 96. Sempat juga mencium bau kemenyan itu seperti apa. Pada waktu mau selamatan rumah baru, biasanya orang akan panggil entah itu ustadz atau kiai, kemudian rumahnya akan didoakan, mereka akan bakar kemenyan. Di situ bau kemenyan. Tapi generasi yang baru ini, generasi Z, ada lagi generasi Alpha.
Saya tidak tahu Anda pernah cium bau kemenyan atau belum. Ya, bau kemenyan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, di dalam Alkitab, coba kita buka dalam Keluaran, pasal yang ke-30. Kemenyan adalah salah satu bagian daripada ukupan yang dibakar oleh imam di kemah suci ataupun di bait suci, yang adalah kopi daripada yang ada di surga. Coba kita baca Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai 38. Saya akan baca ayat 34, Bapak Ibu saudara-saudari ayat 35, kita gantian sampai ayat 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Anda perhatikan bahwa kemenyan adalah salah satu unsur dari ukupan ini. Ada getah damar, kulit lokan, getah rasa mala, kemudian serta kemenyan yang tulen. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, doa kita naik bersama dengan ketika malaikat mempersembahkan kemenyan di hadapan tata Allah. Menjadi suatu persembahan yang harum. Dan ini membuat saya untuk mencari tahu. Apalagi, apa saja yang masuk ke dalam kategori persembahan yang harum bagi Allah. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, hari ini kita akan mengeksplorasi dua pertanyaan. Pertama, mengapa Allah mencium itu sebagai persembahan yang harum? Mengapa dikatakan harum? Yang kedua, apa saja yang masuk ke dalam persembahan yang harum di hadapan Allah? Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, mengapa Allah mencium itu sebagai persembahan yang harum? Sesuatu yang harum bagi seseorang belum tentu harum bagi orang lain. Seringkali ya, kalau suami istri bercanda ya, ada salah satu yang kentut, harum nih. Wah, salah satu pasangannya, kata siapa itu harum ya? Itu bau busuk mungkin ya. Tapi bagi seseorang harum. Seseorang mencium itu harum, seseorang lain belum tentu menganggap itu harum. Lalu mengapa Allah melihat menganggap bau itu harum? Karena Allah menyenanginya. Allah berkenan atasnya. Allah menyukainya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang sesilam Tuhan, Allah kita itu adalah sesosok pribadi, bukan zat. Allah kita memiliki preferensinya. Apa yang dia perkenan, apa yang dia senangi, apa yang dia tidak senangi. Dan preferensinya itu bukan didasarkan atas satu list, wah ini list yang harus saya taati, maka saya nyatakan ini baik atau tidak. Preferensinya itu berdasarkan akan karakternya yang maha kudus. Bahwa dia memiliki satu preferensi. Membunuh itu dosa, tidak baik. Berzina itu dosa, tidak baik. Mencuri itu dosa, tidak baik. Tidak hormat pada orang tua, itu dosa, ya, tidak baik. Jadi ada preferensinya. Ada hal-hal yang Allah berkenan, ada hal-hal yang Allah tidak berkenan. Dan kita manusia yang Allah ciptakan serupa dan segambar dengan dirinya, ditanamkan itu.
kita ditanamkan ada satu standar moral, ada tuntutan-tuntutan moral, kewajiban moral di dalam hati kita. Ini adalah salah satu argumen kita percaya akan eksistensi Allah. Itu dari argumen moral. Ada standar moral, berarti ada pemberi standar moral itu. Siapa? Pemberi standar moral itu adalah Allah. Dari mana Bapak Ibu saudara Tuhan? Kita tahu bahwa membesarkan anak yang saya lahirkan itu baik. Allah yang tanam itu. Dari mana saya tahu bahwa menolong orang itu baik? Bukan sebaliknya. Allah yang menanamkan itu. Ada standar moralitas yang Allah tanamkan. Karena kemarin saya mengajar apologetik, salah satu penulis buku apologetik C.S. Lewis ada bilang, bayangkan satu negeri di mana orang yang melarikan diri di tengah peperangan dianggap bagus, sementara orang yang berkhianat kepada orang yang banyak berbuat baik kepadanya dianggap bagus. Bayangkan sebuah negeri di mana 2 tambah 2 sama dengan 5. Nah, itu kacau ya, terbalik. Untungnya tidak ada negeri yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, mengapa Allah mencium itu sebagai persembahan yang harum? Karena Allah menyenanginya. Allah berkenan. Allah kita adalah sosok pribadi yang memiliki preferensinya, yang didasarkan atas naturnya, karakternya yang ia tanamkan pada diri kita. Itu bagian pertama Bapak Ibu Tuhan. Bagian yang kedua, kita akan menjawab apa saja yang masuk ke dalam persembahan yang harum. Mari kita lihat yang pertama. Yang masuk dalam kategori persembahan yang harum adalah persembahan korban. Coba kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-8. Persembahan korban. Kejadian pasal yang ke-8. Hal pertama yang Nuh lakukan ketika keluar dari Bahtera. Saya akan bacakan ayat 20 sampai 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak lahir kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, dia berkenan. Hal pertama yang Nuh lakukan ketika keluar dari Bahtera setelah setahun lebih lockdown di dalam Bahtera, mempersembahkan korban. Allah berkenan. Persembahan korban adalah persembahan yang harum. Coba kita buka lagi dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29. Nah, saya akan bacakan di ayat 18. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Allah mencium itu sebagai persembahan yang harum. Allah berkenan. Allah senang. Mengapa Bapak Ibu dikatakan Allah senang? Karena Allah menghendaki demikian. Karena bukan berarti wah Allah senang dengan yang bakar-bakaran ya, harum. Apalagi mau tutup tahun nih, bakar-bakaran ya. Tinggal dikasih kecap, kasih bumbu-bumbu, ya, dibakar harum. Gitu. Allah tidak senang dengan rebus-rebusan ya, bukan itu. Allah menyenangi korban bakaran, karena itu menunjukkan bahwa manusia mengingat akan janji Allah untuk mengirim juru selamat yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa manusia ingat akan Tuhan. Manusia tidak kehilangan pesan dari Tuhan
ya, tentang juru selamat yang akan datang. Nah, Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kenapa persembahan ya, Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Karena Kain mempersembahkan sayuran, ya, Habel mempersembahkan korban, ya, domba. Dan kemudian persembahan Habel diterima oleh Tuhan, dianggap sebagai persembahan yang baunya harum, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Kenapa kalau Tuhan? Karena Habel percaya akan janji Allah mengirim juru selamat yang akan datang, yang akan digambarkan dengan korban yang darahnya tertumpah, yang disembelih. Dan Allah menerima itu. Allah menciumnya sebagai persembahan yang harum. Harum. Karena Allah ingin agar manusia mengingat ini. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Akibat manusia berdosa, dosa harus dijatuhi hukuman. Ada orang tradisi Yahudi bilang, oh, bagaimana cara Kain membunuh Habel, ya, adiknya? Oh, dipukul batu, pluk, ya, mati. Ya. Tapi tidak, Tuhan. Ya. Dalam surat 1 Yohanes, kalau kita baca, 1 Yohanes, mari kita buka di dalam ya, pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga dalam ayat yang ke-12. 1 Yohanes 3:12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Membunuh adiknya, slay his brother. Slay itu, membunuh. Itu bukan ditimpuk ke batu, puk, ya, mati. Slay, ya. Disembelih. Adiknya disembelih. Seolah Kain ingin berkata, oke Allah, ya, engkau ingin persembahan yang berdarah, saya kasih persembahan yang berdarah. Ini persembahan yang berdarah. Dia gorok adiknya. Kain menjadi pembunuh ya, pertama. Nah, Allah ingin, Bapak Ibu Tuhan, manusia dalam Perjanjian Lama selalu mengingat ya, akan janji Allah mengirimkan juru selamat. Oleh karena itu, setiap kali mereka melakukan persembahan korban, itu adalah persembahan yang harum. Namun, persembahan itu tetap harus dipersembahkan dari hati. Ini penting. Coba kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Meskipun secara eksternal mereka mempersembahkan korban, persembahan itu selalu dituntut harus keluar dari dalam hati. 1 Samuel pasal 15, mari kita baca ayat yang ke-22. Itu yang ketiga, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kalau hal itu dilakukan tanpa melibatkan hati, Tuhan tidak mau. Tuhan ingin hal itu dilakukan, tanda ingat Tuhan, tapi ada hati di situ. Hatinya terlibat. Tuhan mencari hati. Di mana-mana, Tuhan mencari hati. Ketika kita datang ke tempat ini, apakah kita datang dengan hati, Bapak Ibu Saudara Tuhan? Atau saya dipaksa oleh orang tua saya dipaksa oleh suami saya atau istri saya. Saya tidak enak kalau nanti ditegur oleh gembala Pak Suyanto atau Pak Stephen. Atau karena dari dorongan hati. Tuhan mencari hati. Apalagi kalau mahasiswa sudah mau ujian, lagi sedang ujian. Ada kejadian lucu yang saya selalu ingat itu. Ini lagi ujian final test. Ada beberapa dosen yang majukan final testnya di depan. Kemudian masih ada chapel. Waktu itu saya pimpin chapel. Karena kami biasanya pengkhotbah chapel duduknya di belakang. Jadi pimpin pujian depan, ya saya di belakang ini. Buka humnoi sih. Humnoinya dibuka. Dalamnya catatan ujian. Wah, juga kayaknya. Lain catatan ujian. Wah, mulutnya sih mangap-mangap gitu. Tapi hatinya ada di soal ujian.
Nah, Tuhan minta hati. Dalam perjanjian lama, meskipun mereka mempersembahkan korban, Tuhan ingat ya, ada hati. Hati yang mau mendengarkan suara Tuhan, hati yang taat pada Tuhan. Itu yang persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Persembahan korban dalam perjanjian lama. Kemudian yang kedua, apalagi yang masuk persembahan yang harum di hadapan Tuhan? Coba kita buka dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi persembahan harum yang berikutnya adalah persembahan diri Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Seluruh persembahan korban yang dilakukan dalam perjanjian lama menggambarkan akan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis. Dialah juru selamat yang tidak berdosa, yang menanggung dosa seluruh dunia. Ketika setan membangkitkan rasa bersalah kita, ada dua jemaat yang bergumul ketika melawan dosa. Wah, saya merasa tidak pantas. Setan kemudian iblis membangkitkan rasa bersalah saya. Saya mau mundur, Pak. Justru kamu jatuh dalam dosa sudah iblis 1-0. Kamu mundur, itu sudah 2-0. Ketika setan membangkitkan rasa putus asa kita akibat jatuh dalam dosa, maka saudara Tuhan, kita harus ingat bahwa persembahan diri Yesus Kristus menyelesaikan seluruh dosa saya. Seluruh dosa saya. Akibat juru selamat yang tidak berdosa mati, kemahadilan Allah Bapa terpuaskan, dan saya dihitung bebas. Jiwa saya yang berdosanya terhitung bebas. Bagi Allah, persembahan Yesus Kristus, bagi Allah Bapa, persembahan Yesus Kristus adalah persembahan yang harum. Dia taat sampai mati. Dia mencontohkan kepada kita bagaimana untuk menghidupi firman Tuhan tanpa cacat celah. Kemudian dia juga mencontohkan kepada kita bagaimana menanggung kesusahan. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia dikatakan apa? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya tanpa mengeluh. Dia mencontohkan kepada kita kedinginan, kelaparan tanpa mengeluh. Dia memberikan punggungnya untuk didera bagi kita. Kan kita tidak lihat ya. Ada orang kan kalau mau didera, coba bayangkan Yesus mau didera. Tuhan kita dengan rela memberikan punggungnya didera bagi kita. Memberikan pipinya untuk dicabut janggutnya bagi kita. Memberikan tangannya untuk dipakukan bagi saudara-saudari dan saya. Memberikan hidupnya bagi kita. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, bagaimana dengan kita semua yang hadir tempat ini? Sudahkah Anda menjadikan persembahan Yesus Kristus sebagai persembahan yang harum? Sudahkah Anda mengaminkannya? Ketika seseorang mengaminkannya, maka dia terhitung diselamatkan. Yesus dihukum menggantikan saya dihukum, saya hidup menggantikan saya. Itu satu kebahagiaan yang amat sangat, Bapak Ibu Tuhan. Dosaku diampuni. Bayangkan seseorang yang tervonis mati. 1 minggu lagi divonis mati. Di Indonesia kan ditembak. Indonesia mungkin digantung.
Kemudian 1 minggu, 1 minggu lagi dia akan dihukum mati. Kemudian sipir datang kepadanya. Oke, ya. Ini 1 minggu lagi kamu akan dihukum mati. Saya bawakan kamu dimsum, all you can eat. Kira-kira dia makannya dengan atau makannya seenak apapun akan terasa hambar ya. 1 minggu lagi saya dihukum mati. 1 minggu lagi kamu dihukum mati. Saya bawakan kamu misalnya iPhone terbaru. Oh ini. Kira-kira buat dia happy? Oh tidak. Yang membuat dia bahagia adalah ketika seorang sipir datang kepadanya berkata, Pak, vonis matinya dicabut. Tidak jadi. Bapak diampuni. Dikasih tahu tempe pun dia makan, itu rasanya sudah ini makanan paling membahagiakan. Kenapa? Karena vonis mati saya dicabut. Itu yang paling membahagiakan. Dosaku dia diampuni. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dalam Tuhan, sudahkah dosa Anda diampuni? Ketika Anda percaya Yesus Kristus, maka Anda ada di dalam Yesus Kristus. Di hadapan Allah Bapa kita tersembunyi di dalam Yesus Kristus. Saya suka kasih perumpamaan. Misalnya saya ini Allah Bapa. Kemudian kunci ini adalah kita orang berdosa. Di hadapan Allah Bapa, maka Arifan, kamu orang berdosa, 50 tahun saya kasih. Setelah itu saya dihakimi, diadili. Dan saya akan masuk ke dalam tempat penghukuman akibat dosa. Tapi ada orang yang berani mengambil resiko untuk dibenci oleh saya, memberitakan Injil kepada saya. Dan saya aminkan itu. Saya percaya itu. Kemudian saya percaya akan Yesus Kristus. Saya berada di dalam Yesus Kristus. Kepala ini adalah Yesus Kristus. Jadi di hadapan Allah Bapa, siapa yang Allah Bapa lihat? Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan Yesus. Hidup kita tersembunyi di dalam Tuhan Yesus. Dinyatakan benar, perfect, sempurna oleh kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, sudahkah persembahan diri Yesus Kristus menjadi persembahan yang harum bagi Anda? Persembahan harum yang kedua. Persembahan harum yang ketiga. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca di ayat yang ke-18. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Kini, kata Paulus, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan harum yang ketiga adalah persembahan materi kita. Persembahan yang dikatakan oleh Paulus, persembahan yang harum, korban yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, mengapa Tuhan berkata bahwa persembahan materi pada jemaat di Filipi adalah persembahan yang harum? Apa Tuhan perlu uang mereka? Tuhan tidak perlu uang mereka. Dia adalah Allah pencipta bumi ini. Bumi dan segala isinya miliknya. Dia perlu uang kita? Tidak. Lalu mengapa ketika jemaat di Filipi mereka membantu Paulus mempersembahkan materi mereka untuk pekerjaan Tuhan, kemudian Tuhan menciumnya sebagai persembahan yang harum? Jemaat dalam Tuhan, karena Allah melihat ada hati di situ. Ada hati yang dipersembahkan kepada Tuhan melalui persembahan materi itu di situ. Saya dulu baca buku-buku yang humor itu, humor Alkitab. Ada orang yang saking sayang
emasnya, hartanya. Ya. Kalau saya meninggal nanti, ya, kubur saya dengan harta saya, ya, dengan emas saya. Ya. Nah, ini cerita. Mati dia, meninggal, ya. Dibawa emasnya, ya, cincinnya, sampai masuk surga. Ya, puji Tuhan, masuk surga. Ya. Kaget sekali dia melihat kota Yerusalem surgawi. Ya. Trotoarnya semuanya penuh dengan emas. Ya. Cincinnya terlepas, tekling. Wah. Malaikat datang kepadanya, Pak, ya, jangan apa? Ya, buang sampah sembarangan. Wah, gitu. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Itu trotoarnya, ya trotoarnya. Kan, wah Tuhan, satu congkel trotoar aja Tuhan, ya, kirim kemari, wah gitu. Itu congkel, kan. Itu trotoar. Persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Tuhan? Ya, Tuhan tidak perlu emas kita, Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi dengan kita memberi kepada Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Ada hati di situ. Ada hati yang termanifest, hati yang lebih mengasihi Tuhan ketimbang uang. Ada hati yang lebih mengutamakan Tuhan ketimbang lainnya. Ada seorang pengkhotbah katakan, apa yang Anda tidak bisa lepaskan di dalam hidup? Ya, bukan Anda punya barang itu. Barang itu yang memiliki Anda. Anda tidak bisa lepaskan itu untuk Tuhan dalam hidup. Barang itu yang memiliki kita. Bukankah Tuhan yang berkata, ya, engkau tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga tidak bisa mengabdi kepada mammon. Bapak Ibu saudara Tuhan, jemaat Filipi dipuji oleh Paulus. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal ke-8. Sekarang Anda buka, Anda perhatikan, saya akan bacakan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, termasuk di Filipi, ya. Jemaat Filipi masuk di situ. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga, ya, kepada kami. Jemaat di Filipi, jemaat dalam Tuhan, mereka tidak memberikan, ya, karena uang mereka tidak bernomor seri, ya. Maksudnya bukan uang palsu, ya, tapi maksudnya banyak sekali, ya, tidak berseri. Tapi mereka memberikan, dikatakan, dalam kekurangan mereka. Mereka berkorban ketika mereka memberi. Tuhan mencium itu sebagai persembahan yang harum. Ada hati yang mengasihi Tuhan di situ. Wah, Tuhan senang. Bukan soal nominal, itu soal hatinya termanifest di situ. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, persembahan harum, persembahan materi kita. Kemudian kita lihat apalagi persembahan harum yang keempat. Mari kita buka tadi yang menjadi nas awal kita, yang saya ajak baca dalam Wahyu pasal ke-8 ayat 3 sampai ke-4. Itu adalah persembahan doa kita. Persembahan doa kita. Yang ketika dibakar dengan kemenyan, kemudian Tuhan menciumnya dan naik harum, ya, cium oleh Tuhan. Nah, doa kita. Mengapa Tuhan mencium persembahan doa kita sebagai persembahan yang harum? Karena Tuhan ingin, Tuhan berkenan. Oh, bukankah Allah sudah tahu? Ya, Allah sudah tahu. Kenapa Allah menuntut kita untuk berdoa sebelum Tuhan? Kalau Allah sudah tahu. Karena Allah ingin kita bergantung kepadanya. Allah ingin agar kita meminta kepadanya. Ada hati kita tercurah di situ, di dalam doa itu.
Ada orang ya, yang slogan, ya, doa adalah nafas orang percaya. Ya. Kalau orang nggak bernafas, artinya apa? Ya, dia mati. Ya. Kalau orang percaya tidak berdoa, itu adalah termometer kerohaniannya. Pak, saya doa makan ya, 3 kali sehari minimal, ya. Pagi, siang, malam. Bukan itu. Doa. Doa, ya, doa berjemaat ya. Ketika waktu memungkinkan, ya. Datang ya, doa berjemaat. Di situ akan terlihat orang yang gemar berdoa. Kalau Anda suka berdoa untuk diri Anda sendiri, dengan doa berjemaat akan lebih banyak orang doakan untuk Anda. Dan akan lebih banyak juga Anda mendoakan orang. Doa jemaat. Doa dalam hidup pribadi kita sebagai orang percaya. Dalam Paulus bilang, nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan. Dalam situasi apapun itu. Nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Gembala Stephen ada terjemahkan artikel kan yang kami juga pakai di Geramata itu, yang masih terus bersambung karena di warta kami itu apa itu, obat anti depresi, anti depresi. Bagi orang percaya, obat anti depresinya adalah berdoa. Berdoa. Ketika dia menghadapi satu kesulitan yang di luar kemampuan dia berusaha sebaik-baiknya. Selebihnya dia berdoa. Dia berdoa. Dia mengalami satu kesulitan yang di luar daripada kekuasaannya. Jangan bundir. Berdoa. Saya selalu ingat kalau bundir, dulu saya nggak usah sebut namanya. Ada siapa? Diputuskan oleh salah satu mahasiswa. Kemudian sampai stres. Kemudian mau minum baygon. Bukan mau minum, sudah minum sedikit atau apa? Kemudian sama simu diomelin. Depres. Kemudian ada juga kebalikannya. Ada mahasiswa diputus oleh salah satu mahasiswi. Kemudian kayak di film sinetron Korea, tangannya dipanggil oleh pura kemahasiswaan oleh Pak Andrew. Diomelin. Berdoa. Doa menjadi satu persembahan yang harum kita di hadapan Allah. Saya ingat ketika dulu melayani di Geramata, masih waktu itu ada jemaat yang pinjamkan rukonya untuk kami pakai kan. Kemudian setiap pagi itu kami bersihkan lah, sapu, pel, kemudian susun kursinya masih pakai kursi plastik kurang lebih kayak begini, tapi yang plastik waktu itu. Kemudian setiap kali menyusun, saya berdoa, Tuhan, semoga kursi ini terisi dengan orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, yang cinta kebenaran firman. Susun lagi, semoga kursi ini terisi oleh orang yang sungguh-sungguh diselamatkan. Susun lagi. Saya ceritakan waktu khotbah di HUT GBA Musafir, tempatnya penjara Servan. Ada jemaat yang dengar, ada jemaat Geramata yang juga ikut waktu itu dengar. Oh, Pak Rifan, saya baru dengar yang cerita itu tadi. Mau dipraktekkan sama anak saya, sama anak saya Rika. Apa yang dengar? Loh, Rika mau doain apa? Kan susun kursi? Enggak, dia mau aplikasikan ke dompetnya. Semoga terisi penuh setiap hari. Semoga terisi. Saya bilang, wah, kok saya nggak kepikiran ya? Kenapa dulu saya nggak aplikasikan? Kalau berhasil kasih tahu saya. Saya mau coba. Jadi doa Tuhan. Jadi satu persembahan yang harum di hadapan
di hadapan Tuhan. Dalam kondisi apapun ya, nyatakan itu dalam doa. Kemudian persembahan harum yang terakhir. Apa itu? Ya. Persembahan harum yang terakhir adalah persembahan diri kita, jiwa kita. Coba kita buka dalam 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Oke, mari kita baca itu yang ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum. Kami itu siapa? Ya, jiwa yang telah diselamatkan. Jiwa yang belum diselamatkan, kalau diselamatkan, itu pun persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Coba kita buka lagi Roma pasal yang ke-15. Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Yaitu, bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Ya. Persembahan yang berkenan kepadanya. Jiwa kita. Bagi Allah, jiwa Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, Anda berharga ya, di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, ya, Tuhan Yesus bilang adalah lebih baik seorang kehilangan seluruh hartanya tapi jiwanya selamat, ketimbang dia dapatkan seluruh isi dunia tapi dia kehilangan jiwanya. Ya. Karena begitu pentingnya jiwa. Nah, Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, jiwa bagi Allah adalah persembahan yang harum. Jiwa orang yang diselamatkan. Di dalam renungan This Day in Baptist History, ada salah seorang ketua pemuda kemudian divonis kena kanker. Bentar lagi akan divonis meninggal. Kemudian datang beberapa diaken mengunjungi dia, katakan, menghibur, menguatkan imannya. Dia bilang, saya tidak takut mati. Saya tahu kalau saya mati pas masuk surga. Yang saya khawatirkan adalah saya datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Saya datang menghadap juru selamat saya dengan tangan hampa, tanpa membawa apapun untuk dipersembahkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika Anda menghadap juru selamat kita, persembahan apa yang Anda bawa kepadanya? Adakah jiwa-jiwa yang Anda arahkan kepada Tuhan? Adakah jiwa-jiwa yang Anda coba untuk menangkan untuk Tuhan? Doakan dia, untuk ajak dia ke gereja biar dengar Injil benar, ajak dia untuk datang seminar, blog kelas, PA, bagian traktat. Bagi orang tua, adakah kita berusaha agar anak kita diselamatkan? Mengarahkan dia untuk mengenal Tuhan, diselamatkan. Jiwa yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, Bapak Ibu jemaat dalam Tuhan, dan kita sendiri dikatakan bagi Allah kita yang sudah diselamatkan adalah bau yang harum. Bau yang harum. Ya, meskipun kita banyak kekurangannya. Banyak kekurangannya. Nah, ada perkataan bilang, man at his best is still man. Manusia sebaik-baiknya tetaplah manusia. Ada kekurangannya di sini. Tapi di hadapan Allah, semenjak saya percaya kepada Yesus Kristus, saya didapati sempurna dalam kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Di hadapan Allah Bapa, harum. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, adakah kita yang secara posisi telah dibuat harum oleh Yesus Kristus di hadapan Allah Bapa, mengharumkan posisi kita itu dengan karakter kita?
mengharumkan nama Tuhan dengan hidup kita, dengan pengaruh kita, dengan pekerjaan kita. Atau kita mau seperti Tuhan katakan, jangan taruh pelita di bawah gantang. Pada waktu Tuhan Yesus akan diserahkan untuk disalibkan, ada seorang wanita berdosa yang kemudian memecahkan, ada juga yang bilang menuangkan minyak wangi yang mahal yang tersimpan di buli-buli pualam yang mahal. Dituang, wanginya semerbak memenuhi ruangan itu. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari, Anda ingin menjadi minyak wangi yang tertuang, buli-buli pualam yang terpecahkan, yang wanginya tersebar, semerbak kemana-mana? Atau hanya disimpan saja di buli-buli pualam? Orang nggak bisa cium wanginya. Orang nggak bisa cium wangi. Orang tidak bisa lihat pelitanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya dalam Tuhan, biarlah ini menjadi ambisi kita. Apa itu? Agar hidup saya menjadi hidup yang harum bagi Tuhan dan juga bagi orang-orang yang mengenal saya. Melalui ketaatan saya akan firman-Nya, melalui doa saya, melalui apa yang saya persembahkan, kiranya hidup saya menjadi hidup yang harum bagi Tuhan dan bagi manusia yang melihatnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk keselamatan, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah hidup kami, doa kami, persembahan kami, seluruh diri kami menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tolong mampukan kami di tengah-tengah dunia yang semakin jahat dan semakin gelap ini, agar kami dapat semakin bersinar, agar kami dapat semakin memancarkan keharuman akan firman-Mu di hadapan dunia ataupun jiwa yang belum diselamatkan. Berkati usaha kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.